Welcome to my channel. Kembali lagi nih dalam kisah Tiara. Jangan lupa subscribe ya, like, komen, dan share. Hamil saat bercerai, karya Nova Iren Saputra. Part 6, tempat tinggal baru. Lisa segera mengakhiri panggilan dari Dani agar tidak diketahui Bayu. Wanita itu berusaha bersikap tenang untuk menghadapi suaminya. Ia tidak ingin menimbulkan adanya kecurigaan yang menantinya mengundang pertanyaan. Lisa pun membalikkan badan menghadap ke arah Bayu. Ia berharap bahwa pembicaraannya dengan Dani tidak diketahui oleh laki-laki itu. Lisa sangat kesal karena pria masa lalunya masih tetap berusaha mengusik kebahagiaan yang telah ia dapatkan saat ini. Ini mas, ada orang yang nawarin asuransi. Aku udah bilang supaya tidak menggangguku lagi. Lisa kembali mengucapkan kebohongan kepada suaminya. Sini sayang, biarkan aku yang bicara padanya. Wajah Bayu tampak kesal. Udah mas, gak perlu diperpanjang lagi. Aku udah matiin teleponnya. Ya udah, kita ke meja makan lagi yuk. Bayu meraih tangan Lisa, lalu mereka kembali ke meja makan. Pak Agus dan Bu Sandra tidak menaruh curiga sama sekali dengan sikap Lisa yang menerima panggilan dengan memilih menjauh dari meja makan. Kehamilan wanita itu telah membuat kedua orang tua tersebut tetap mempercayai sang menantu. Akan tetapi tidak dengan Bayu. Laki-laki itu merasakan adanya keanehan dari sikap yang ditunjukkan oleh sang istri. Ia sangat heran karena Lisa mengangkat telepon harus jauh dari dirinya dan kedua orang tuanya. Akan tetapi saat di depan Lisa, Bayu mencoba bersikap tenang agar tidak membuat istrinya curiga. Laki-laki itu tidak ingin calon ibu tersebut merasa bersedih saat dalam keadaan hamil seperti saat ini. Bayu tetap memendam keanehan yang ditunjukkan Lisa. Lisa kembali menyantap hidangan di meja makan. Walaupun ia tampak menikmati menu yang ada, tetapi pikirannya tetap tertuju kepada Dani yang berusaha mengusik dan mengancam dirinya. Kita ke mall yuk, Lis. Bu Sandra tiba-tiba membuka suara sambil melihat ke arah Lisa. Wanita parubaya itu sudah selesai menikmati makanannya. Lisa sih tergantung persetujuan Mas Bayu, Mi. Lisa mengembangkan senyuman, kemudian melirik suaminya. Pergi aja sayang, gak apa-apa. Bayu mengusap bahu Lisa. Terima kasih mas. Lisa tampak bahagia karena mendapatkan izin dari sang suami. Bu Sandra segera meninggalkan meja makan dan bersiap-siap. Sementara Lisa menunggu sang ibu mertua di depan teras bersama Bayu. Lisa memegang kedua pipi suaminya karena merasa bangga menjadi istri laki-laki tersebut. Kenapa kamu gak ikut mas? Tanya Lisa kepada Bayu. Tadi laki-laki itu sudah mengatakan tidak ingin ikut bersama ibu dan istrinya. Aku mau main catur sama papi. Kami udah lama gak bertarung. Bayu meraih tangan Lisa lalu mencium jemari wanita tersebut. Pasti lebih seru kalau kamu ikut mas. Lisa merengek di depan suaminya. Kamu have fun aja sayang. Beli semua yang kamu inginkan. Yang benar mas. Iya sayang, aku ingin istriku tetap bahagia. Lisa sangat terharu dengan sikap yang ditunjukkan Bayu. Melihat kemesraan yang ia rasakan dari sang suami, Lisa makin takut dan tidak rela jika harus berpisah dengan laki-laki itu. Ia masih tetap memikirkan ancaman Dani. Yuk kita pergi sekarang. Bu Sandra sudah berada di hadapan Bayu dan Lisa. Kedua wanita itu pun beranjak memasuki mobil, lalu meluncur hingga akhirnya tiba di tempat tujuan. Saat Bu Sandra dan Lisa turun dari mobil, mereka berpapasan dengan Bu Laras yang baru saja keluar dari kendaraan roda 4 milik suaminya. Bu Laras turun sendiri dari mobil, sedangkan sang suami menunggu di dalam. Wanita itu sangat terkejut karena tidak ingin bertemu dengan perempuan yang telah melahirkan laki-laki yang sudah menyakiti putrinya. Ia pun makin kesal
melihat sosok yang sedang berbadan dua berjalan bersama Bu Sandra. Gak nyangka ketemu mantan besan di sini. Bu Sandra melihat Bu Laras dengan senyum sinis. Saya malas karena harus bertemu dengan kamu di tempat ini. Bu Laras menunjukkan kekesalannya. Marah ya? Karena anaknya diceraikan oleh anak saya. Itu jalan terbaik untuk mereka. Bayu sudah mengambil keputusan yang tepat. Mengusir wanita yang gak bisa memberikan keturunan, lalu akhirnya mendapatkan istri yang sekarang mengandung anak Bayu. Bu Sandra mengusap perut Lisa. Saya justru bahagia karena anak saya terbebas dari keluargamu yang tidak memiliki perasaan. Anakmu dan wanita ini sangat cocok, pengkhianat dan pelakor, pasangan serasi. Bu Laras mengembangkan senyumnya. Maksud tante apa? Lisa tiba-tiba membuka suara. Akhirnya saya mendengar suara si pelakor. Semoga kamu merasakan penderitaan yang jauh lebih sakit dari anak saya. Suatu saat kamu pasti akan menerima balasannya. Untuk sekarang kamu mungkin masih bisa tersenyum, tapi nggak tahu kalau nanti. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Bu Laras segera berlalu meninggalkan kedua wanita itu. Ia merasa puas karena dapat mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya selama beberapa hari ini. Bu Laras sangat heran kenapa Bayu terpesona dengan wanita seperti Lisa. Akhirnya Tiara tiba di tempat kakak satu-satunya. Ia dijemput oleh sopir ke bandara karena Tika dan Haris hari ini kedatangan tamu istimewa di rumahnya. Ia adalah Arya, adik sepupu Haris yang tinggal di Singapura. Laki-laki itu menjadi direktur di salah satu perusahaan di sana. Maaf ya dek, kakak nggak bisa jemput. Kami kedatangan tamu nih. Tika langsung menghampiri adiknya. Lalu mereka pun berpelukan. Iya kak, nggak apa-apa. Tika mengembangkan senyuman kepada Haris dan Arya setelah melepas dekapan kakaknya. Tia duduk dulu, kenalin adik sepupu kakak yang paling tampan nih. Haris meminta Tiara berkenalan dengan Arya. Kedua insan itu akhirnya berkenalan, berjabat tangan lalu saling menyebutkan nama masing-masing. Arya terpesona dengan kecantikan yang dipancarkan Tiara. Ia masih tetap menggenggam tangan wanita itu. Udah dong pegangan tangannya. Tika menyadari sikap yang ditunjukkan oleh adik sepupu dari suaminya tersebut. Maaf kak, Arya pun melepaskan jabatan tangan dari Tiara. Kamu istirahat di kamar aja dek. Kakak udah minta Bi Ijah siapin kamar untuk kamu. Tika pun menggandeng tangan adiknya lalu melangkah menuju kamar yang telah disiapkan. Sementara itu, asisten rumah tangga di rumah tersebut segera membawa barang bawaan adik dari majikannya. Sadar woi, Haris melambaikan tangan di wajah adik sepupunya karena masih memperhatikan kepergian Tika dan Tiara. Maaf kak, Arya pun tersadar dari pandangannya ke Tiara. Ini nih kalau kelamaan jomblo. Melihat cewek cantik langsung gak bisa mingkem. Haris mengejek adik sepupunya. Tiara gak kalah cantik dengan Kak Tika ya kak. Arya masih terpesona dengan kecantikan Tiara. Namanya juga kakak dan adik. Jangan bilang kamu terpesona dengan Tiara. Itu gak boleh untuk saat ini. Haris langsung mengingatkan Arya. Kenapa kak? Kok kedengarannya aneh ya? Kenapa hanya untuk saat ini? Itu artinya kalau untuk nanti boleh dong. Arya tidak mengerti dengan maksud ucapan kakak sepupunya. Itu juga kalau Tiara mau sama kamu. Hehe. Kakak meragukan ketampanan adiknya sendiri. Arya tampak percaya diri dengan ketampanan yang ia miliki. Haris tidak mampu memberitahukan kepada Arya tentang apa yang telah menimpa adik iparnya saat ini. Ia juga tidak dapat berbuat apa-apa saat Bayu memberikan penderitaan kepada Tiara. Ia sangat sedih melihat keadaan wanita itu. Haris sudah menganggap Tiara seperti saudari kandung sendiri, tidak hanya sekedar sebagai adik ipar semata. Apakah Arya akan semakin dekat dengan Tiara?